Iya, Pak. Abstrak itu. Ya. Mas kan di Swiss. Oh. Iya. Ibu, kawan Bu. Mau ke Singapura aja? Oh, pulang habis pagi pulang. Singapura. Bisa ngomong dulu ya pada Pak sayang sekalian. Ya, ada apa Pak? 40 ya, 40 tahun apa angkatan 73. Iya. Jadi reuni Pak. Iya. 73 letiknya Pak Yudhoyono ini. Iya, iya. Ali Amisan, Prabowo. Iya, iya. Prabowo itu ya? Prabowo sama. Tapi dia pada 1 tahun ya? Iya. Jadi 1 tahun itu Pak. Tapi masih terhitung meetingnya. Sama 73 tapi nggak naik. Betul. Saya nggak Oh ya. Disesuaikan dengan nama setempat. Kalau kamu nggak Ya makanya kan Oh, iya kan anu istilahnya diplomat karbitan. Ya. besar. tidak kocok kali ya? Sama clear. Iya, Mas. Mungkin selepas saya Pak Trimi anak seorang ada yang di bos mana? Iya. Saya ingat istri Pak Suwarjo kemarin tidak berapa sehat. Iya. Sekarang jaga cucu. Ada 5. Ibu ada berapa? 12 ya? 18. Bukanlah. Kami itu satu cucu. Satu keluarga pun duduk sebelah cucunya. 3. Jadi kalau apa yang Orang nggak tentera tuh, Mas. Sekarang nggak tahu lagi saya muda-muda itu ya. Udah jarang jumpa. oh iya, itu di mana di Brunei kami bertemu dengan Muhammad, Panglima di Timor Leste. Timor Leste. Nah, tim. Siapa ya? Bukan dia Panglima Angkatan Tentera Timor Leste sekarang. Oh, Nah, ya. Lepas tu dianya siapanya? Deputy Defense Minister tu yang apa tu? Secretary General dia. Secretary General. Itu yang ditanya saya tu sudah ke sana. Saya kata sudah. Masa bapak di Bali ingat? ya, ya. Saya ikut Pak Benny pergi ke sana dengan Pak Dading. Jalan Dading ke Pak sana. Dading, Pak Dading. Ya. Dading sudah meninggal Pak sekarang Pak. Hah? Udah meninggal, PSW sudah. Ya. Dading, Benny Murdali itu satu angkatan hilang semua sudah. Pada masa dia sakit, Desauri. dia pergi kan? Oh ya. Desauri juga sudah meninggal.
Di bawah ada museum Pak Arjo. Masih punya museum di bawah sini, di basement. Semua foto-foto mulai muda sampai tua. Oh. Ya. Sejuk tenang itu. Sejuk yang dikondiakan. Ya. Ya, sejuk. Besok saya tak dapat ikut Bapak. Bapak ada bagi lecture ya? Iya. Malam ini Malam ini, malam ini dan besok juga ada. perkawinan. majelis. Ya. Malam ini malam. tempat beliau perkawinan. Besok kita Malam dalam ini lecture Soeharto Bukan. Philips. Desa Soeharto Kampung. ada di mana itu, Pak? di kampung. Beda vision, beres Pak. Pertawar sampai hobinya itu. Dia paling muda dari Chief of Staff of the Army Air Force, Pak Wahab, yang paling muda, nah ya, Ya. umurnya ya. Ya, Ada infeksi nasal. sekarang sakit. Sekarang ni dapat malam dapat SMS juga di SMS nanti. Ya, On live support. saya salam hormat saya. Ya, salam hormat saya Pak Sim. Di rumah apa di Dia tinggal di mana? Di KL juga enggak? Di KL. Oh ya, Pak nggak sakit. Pak nggak sakit. Ya. Jatuhnya batuk-batuk bahasanya. dia pergi Sarawak Kucing Bengkolo. Oh, Itu yang mantan Panglima Tentera Udara itu. ya. Semuanya hafal. Oh. Selepas itu balik kemari, dianya tuh pergi ke apa namanya kak golfnya lalu dia pergi ke Sumatera, Pekanbaru. Oh di Pekanbaru dia pergi Pekanbaru. Main mesti itu Pekanbaru. Maksud tu dah sakit dah. Dia tulang lah. Dia ni mangah tahu lah Pak. Dia ni kalau hospital lah doktor tu dia tak pergi. Pak Ngai itu Pak juga heavy smoker Pak. Hati-hati. Semua kawan kita Pak. Pak Benny, Pak Edi Sudrajat Dia meninggal karena kanker. Oh. Semua heavy Pak. Dan tukang merokok semua meninggal karena kanker. Pak Edi Sudrajat. Sudah kita ya? Tak. Ya, saya juga ada. Makanya kita awet umur ini. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada rusak badannya. Kalau orang-orang kita enak aja itu Pak. Pak Wahab nggak? Wahab nggak ya? Ya? Wahab nggak ya? Ada juga. Ya, berapa ya? Dan Suhab tak siap apa. Oh ya. Tapi nggak terlalu. Saya pernah lihat gitu. Di Soha. Dan Suhab. Nanti di istana Agung kan dari Joko itu keliru wakilnya takut sama Agung. Lepas sana, dilepasnya pedangnya terlalu panjang. Saya sebelum asli saya di Datuk Johor. Dia kasih Susah dapat Datuk Johor. Nah, pertama dia bilang begini, belum aku. Sama Pak Felix satu. Jadi kamu saya kasih Datuk. Oh, terima kasih. Sultan bisa pakai. Kalau saya dikasih Datuk Johor, bisa ada beberapa permission. Apa kita apa? Kita boleh dapat tanah. Oh, tak soal. Kaya kan Johor. Iya, saya juga bahagia sekali ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak jangan apa. Ya berkat doa. Allah mempertemukan kita. Saya rindu beliau. Ibu datang ke sini. Itu kan dia nakal-nakal cibir itu kan dia. Ingat zaman dulu ya. Mas, ini ibu saya selalunya kalau Allahyarham habisan saya selalu kalau nanti saya pergi ke balik ke Jakarta selalu ada pesan bawa ni itu saya ingatlah kalau supaya datang kat sini itu tentu ibu suka juga. Waduh Pak, tuh Alhamdulillah. Siapa ni tidbits duduk depan apa TV itu. Buat ngemil. namanya ngemil kalau Namanya sana. ngemil. Makan kecil-kecil tapi nggak berhenti-berhenti. Betul. Terus. Bahaya kan. Baik.
Sama Don. Ya, alhamdulillah. Don sehat ya? Said. Tun ana. Hari itu sayang sekali. Patutnya pergi ke Surabaya. Oh, ya, apa ke sana? Apa Adit? Ya, kebetulan dijemput di Surabaya. Oh, sebut juga ke sana. Dijemput ke sana ke universitas. Oh, kapan? Lagi sekali. Satu lagi dorong. Sekali. Ideal Pak. Pak pakai kamera itu bagi orang yang pakai. Dua tuh keempat. Please. Kamera. Ya, Yuk, teman, ke sini ada. Kenjuran. Oh, masuk lagi. I'm the only Indonesian here. ya. Iya, tutup. Gimana ada tuh rancangannya, dia akan beres. Coba dikit Jadi apa? Video. Kelak. Silakan. And it's carnivorous, but you can train it to eat pellets. Yeah, do it. You eat fish? University apa ini? Ini bukan ini. Pak Sino, sini susah. Urut barat. 62, this is the 50 years of That's when we are resource resort. Recently, rather than the pond yang biasa ni, I went to Islamabad pond. They have sedikit this kid macam-macam dia. Saya kolektor daripada ini. Not easy running this fishing farm, but that's how we got it. You need to Tak ada jual botol dia saya dari dalam. Daripada ke Bandung baik Kak. Jakarta ke Bandung bisa kalau Jumat ini besok sudah holiday kan. Bisa 5 jam. Sini pun ada juga. Ada anak tram ya. Bukan tram nasi padangnya. Iya. Ratu. Lain. Makanya Tanjiran ke Jakarta. Nanti ketemu kami. Betul, ini apa Tan ni? Sri, would you kindly excuse us? We are going off to the tahlil. Minta maaf dia lah. Saya ada travel masa saya dapat
honorary degree itu. Waktu kita Oh ya. oh pasti oh dari stay ini Ya. Malaysia. Ya, UPNM, University Pertahanan Oh ya Nasional Malaysia. Defense sana ya. Ya. Tapos, Kita dengan terus sekali. Oke. Konsi kami. Ini masuk TV apa? TV apa masuknya? Di rumah, Pak. Malam ini kita ada press ya? Pasang press. Press malam. Press Indonesia. TV. Oh iya, ada TV mana? Antar. Pas ini yang urus ya? Iya dulu, Pak. terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat. Insya Allah saling doa. Semakin sekali lagi untuk Penting sekali. Salam hormat Bapak Hakim. Taknya enak sekali deh. Jen, see you again. Okay. Bye. Thank you so much. Why you don't pick me there? Kau nak pada ambil saya di sana. Ambil di mana? Januari, Asri, ke Jakarta Pak. Ya, You go back home? Januari. Terima kasih ya. Oh ya. Jadi sebenarnya salah diri itu kan rendah itu kan mampu anda dari efektif jadi terbalik. Ini siapa nih Pak? Saya Oh ya? itu masih handsome dulu. Boleh Pak. Ini yang di Virginia. Iya. Makanya dia saya suruh singgah di sana. Sama-sama. Yang ini yang mantan panglima. Apa? Ini yang pertama sekali itu mulai Oh, saya Osman. ini polisi ya Pak? Ini Ghazali. Oh, Ghazali. Pak Tentara. Ini Tun Ibrahim. Iya, Tun Ibrahim. Ghazali juga. Iya. Di Jalan Sani, Jalan Hamid. Yang masih ada siapa ini sekarang? Yang masih ada saat ini kami bertiga, empat. Empat. Yang nulis ini aja Pak, ini Osman, Ya. selepas itu Hamid, Ya. Tun Ibrahim, Ibrahim. ada Gary Ghazali, ada Ibrahim, Sani, Nanti baru Ghazali, Ghazali. Ghazali juga. Baru Tuhan membuat langit cuma lapis 7. Tak ada beban 9 Pak. That's a magic number. Tahun 10 Pak. 1 and 0 how much? 1 and 0 how much? 1 and 0 is 1. What is what? Tahu. Tahu. Wow. Itu masih on number. Ini masih kecil ayah. Jadi oh Pak. This is my grandmother from Sumatera. Sumatera Utara. Mana Pak? Bahasanya mana Pak? Ini Oh, yang lain saudara. yang lain sudah. Semua sudah. Ini ya Pak. Ayah saya dengan ibu. Ini batin Ya. sama. Cuma ini tidak hasilnya. Nomor 1 yang tua sekali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak Akhir nomor 9. Minum Pak? Nomor 9. Biggest number. His favorite number. Karena biggest Favorite number? Iya. Karena biggest number itu dari Panglima Tentara. Nama Walter Masa. Terima kasih.
kita jumpa malam. Ayah. Ya udah sampai nanti ya. Ya, terima kasih. Ya saya ambil aja slide. Ini Transri Sanusi. Ada sini, ada. Bukan di Jakarta, di Langkawi. Langkawi, dia pergi Langkawi. Dengan Transri Sam. Transri Sam pun di sana. Kita orang sehat. Assembly betul tak? Masa berkaya. Untuk dada. Tapi jaraknya 30 meter. 30 meter. Sepatutnya 2 meter aja. Sepatutnya sebelah-sebelah. Jauh. Jauh. Tujuh 8 lebih 2 minggu. Oh, umur Lebih ya, lebih 2 minggu. Birthday-nya November. 15 November tanggalnya. Marinkor, dia anniversary Marinkor. ulang tahun. Saya kadang datang ke situ. Setelah pulang dia bawa tumpeng ke rumah saya. Nasi kuning. Nah kalau ibu hari lahirnya itu sama dengan hari Persi. Persi itu Persatuan Angkatan Tentara Darat. Oh. Jadi mereka bikin Selamatan. ibu dikasih Tumpengnya bawa ke rumah. Majelis dengan hormat mempersilakan Yang berbahagia Ustaz Syamsul Muda daripada Jabatan Hal Ehwal Khas untuk memimpin bacaan doa. Dengan hormatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa bihi ajma'in. Ya mu'allifal qulub, ya Allah, Tuhan yang mempertahukan antara hati-hati manusia, pertahukanlah antara hati-hati kami. Allahumma ya waliyal qulub, ya Allah Tuhan yang memiliki hati-hati manusia, suburkanlah dalam hati-hati kami mahabbah,
ukhuwah dan rahmah. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah majlis kami ini majlis yang dirahmati, dan persuraian kami selepas ini persuraian yang terpelihara. Janganlah kiranya Engkau jadikan sesiapa pun dari kalangan kami seorang yang celaka dan terhalang daripada rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Yang bahagia Datuk Sri dan hadirin yang dihormati sekalian. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan, hadirin yang hormati sekalian. Sesungguhnya pada malam ini kita amat berbangga di atas kehadiran tetamu kita yang berbahagia. Tanjung Bunga tempat dituju datang hanya dengan bersampan, seumpama berpakaian tanpa baju, begitulah majlis tanpa ucapan. Untuk itu majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Fuad Tan Sri Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas, untuk menyampaikan ucapan pada majlis ini. Dengan takzim dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara pengurusi majlis yang dimuliakan Bapak Tan Sri Dr. Utiah Umar, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, sahabat saya Datuk Ibrahim Abdul Rahman selaku Ketua Pengarah Jabatan Penerangan, yang saya muliakan Tan Sri yang hadir, Tan Sri Sabarudin, hal-hal bencana alam yang ada di sana. Saya bagi pihak majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak ahli politik dan juga mahasiswa dan juga pemikir-pemikir yang hadir pada hari ini untuk mendengar satu ucapan yang akan disampaikan khas yang kita minta daripada Datuk Bapak Tan Sri Tri Sutrisno. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Syed Saifuddin ahli pemikir, kerana beliau maka majlis ini dapat dijayakan.
sebenarnya Tan Sri Trisno sebenarnya datang kemari dalam nama yang sama besar dengan nama-nama Bapak Pening Mordani dan beberapa nama tokoh-tokoh yang lain yang ketika zamannya seorang yang amat digeruni dan juga disegani kerana penuh dengan ketegasan dalam meluluskan keselamatan Indonesia yang luasnya 17.508 pulau, sebuah negara yang besar, mengurus kepelbagaian etnik, mengurus kepelbagaian budaya, memerlukan seorang yang tegas untuk menghadapi suasana yang sedemikian. Beliau lahir pada 15 November, katanya baru 2 minggu lepas dia menyambut hari jadinya, tapi tidak terlewat. Saya tanya yang keberapa? Ada separuh orang kalau 64 dia boleh pusing 46, tapi dalam konteks Tan Sri dia tak boleh pusing lagi sebab umurnya 78. Kalau diterbalikkan dia jadi lagi teruk, iaitu 87. Jadi selamat hari jadi Bapak Tan Sri. Dilahirkan di Surabaya di Jawa Timur, dan beliau adalah seorang yang mendapat kelulusan daripada SMA, iaitu di tekad ataupun Akademi Teknik Angkatan Darat satu ketika dahulu. Bapak telah menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1959 pada ketika itu, dan pengalaman beliau khususnya pada awal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Angkatan ABRI ya. ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, termasuklah menjalankan tugas-tugas yang panas, boleh saya katakan. Banyak peristiwa-peristiwa panas yang tak perlulah saya sebut ya, banyak kali dalam itu sebahagian daripada sejarah Indonesia yang panjang yang telah diuruskan ya, dengan begitu tegas ya, yang boleh saya sebutkan, yaitu orang yang punya pengalaman yang besar pada zaman-zaman khususnya Orde Baru ya, zaman Pak Harto, yang mana saya fikir banyak pengalaman-pengalaman yang kita boleh dengar daripada beliau. Tajuk yang dikhususkan pada hari ini ialah reformasi pengalaman Indonesia. Ada kawan-kawan yang bertanyakan tentang bagaimana tentang hubungan Malaysia Indonesia. Saya kata boleh ditanya. Lepas ini kita akan buka kepada soalan-soalan. Itu masalah hubungan Malaysia Indonesia ini tak pernah habis. Dia akan berterusan sampai bila-bila. Dari cerita kain batik sampailah kepada cerita sempadan ataupun perbatasan, sampailah kepada masalah perairan. Dia tidak akan pernah habis. Dia ibarat jiran yang baik ataupun dipanggil sebagai love-hate relationship. Namun demikian dia akan berterusan ya. Namun demikian apa yang kita berminat pada hari ini yang mungkin ialah kita nak melihat ke hadapan. Yang sudah itu sejarah, yang sudah itu penting, asas kesatuan bangsa, bahasa, rumpun, itu asas. Tapi kehadapannya, negara masing-masing berkembang mengambil tempat masing-masing menuju kepada mercu pembangunan yang dipilih sendiri. Yang penting ialah apakah yang kita boleh belajar dari pengalaman Indonesia. Saya sering menyebutkan bahawa apa yang berlaku di Indonesia akan memberi kesan kepada negara jiran, khususnya Malaysia 5 atau 10 tahun kemudian, daripada tahun dahulu lagi. Sejak daripada kedatangan Islam sampai kepada sejarah-sejarah moden, Angkatan 45 sampai Angkatan 55 di Malaysia, sampailah kepada reformasi di Indonesia, dan juga kesannya kita dapat juga lihat di Malaysia. Oleh sebab itu saya mengharapkan Bapak Tri dapat berkongsi pengalaman. Kita ingin belajar daripada apa yang berlaku di Indonesia, apa yang boleh kami pelajari, ambil dan tinggalkan. Perkara yang baik diambil, perkara yang kurang baik ditinggalkan. What are the do's and the don'ts yang boleh kami timba daripada pengalaman di Indonesia yang kami boleh berkongsi bersama. Jadi pada malam ini saya mengharapkan kita akan berkongsi pengalaman, dan saya mengharapkan lepas pada ini kita akan buka kepada soal jawab, dan saya sendiri akan menjadi moderator pada malam ini dengan
Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Bapak Tri untuk naik ke pentas mengambil tempat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, saya mohon maaf, saya tidak tahu mana yang Tan Sri, mana yang Datuk, mana yang apalagi itu Menteri atau Dirjen. Saya mohon maaf, malam ini saya panggil dengan panggilan yang sangat akrab, yaitu yang saya hormati, saya muliakan, memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Karena pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bertemu dengan ruangan yang sejuk ini di dalam suatu jamuan makan yang sangat mesra ini. Tadi Pak Fuad mengatakan saya dalam rangka menghadiri pernikahan keluarga Pak Saifuddin. Namun saya diundang oleh Bapak Menteri Komunikasi untuk malam ini dapat bertemu bersilaturahmi dengan ibu-ibu bapak sekalian. Padahal kita sambut karena perintah Allah, barang siapa yang menyenangi silaturahmi, insya Allah akan dipanjangkan umurnya dan rezekinya. Bagaimana? Pada Allah itu menciptakan insan manusia itu adalah manusia yang sangat sempurna, diberikan raga yang bagus, diberikan pikiran, diberikan goal, hati, dan juga mempunyai keimanan yang tinggi. Jadi oleh karena itu kemanusiaan untuk tadi yang kedua itu harus adil dan beradab. Jadi kalau sekarang kita lihat ada tindakan-tindakan yang biadab, ada itu di Indonesia yang sering masuk TV juga, itu sudah bertentangan dengan prinsip kita itu. Mohon maaf, kalau yang namanya human right yang dirumuskan oleh PBB waktu itu baru tahun 1948. Tetapi waktu itu alhamdulillah the founding fathers dapat menggali value yang bagus itu pada tahun 1945. Jadi mendahului. Oleh karena itu kalau sekarang ada isu global, orang dituntut negara Indonesia tidak menjunjung human right, ya, kami juga perlu menjelaskan human right yang mana. Karena kita sejak tahun 45 kita sudah bisa menggali arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kadang-kadang kelompok lain yang merasa negara maju itu enak sekali menunjuk kepada kita, negara yang seperti kita ini yang sudah merdeka tapi baru berkembang, ya, dengan isu-isu demokrasikah yang kata asasi tadi. Saya kira ini perlu kita jelaskan kepada mereka-mereka itu bahwa bangsa-bangsa kita khususnya di Asia ini itu telah memiliki budaya yang tinggi. Semua adalah memiliki agama. Bagi umat yang beragama dan berbudaya itu dan sebagainya. Kalau dilihat daripada sub bahasa, memang kita punya bahasa Indonesia yang nasional,
Tapi kalau dilihat daripada tadi suku-suku, mereka memiliki bahasa-bahasa sendiri. Ya kalau di Sumatera, bahasanya sebelum Indonesia bahasa Melayu. Persis seperti saudaranya di Malaysia ini. Dan di Jawa, suku Jawa, bahasa Jawa. Saya dari Jawa, tapi agak lebih apa namanya? Lebih kasar. Saya dari Eastern. Jadi kalau Sumatera itu saya dibandingkan sama orang Batak. Saya dari utara. Nah, yang tengah itu Jawa Tengah. Ini Pak Arjo ini. Ini orangnya halus, lebih halus. Tidak kelihatan marah. Kalau orang Surabaya ini, kalau suka ya bilang like, I like you. Kalau tak suka, I don't like you. Tapi untuk Pak Arjo tidak. Nah, Pak Arjo ini adiknya presiden kita, Presiden Soeharto. Ini adik beliau. Ya sangat halus. Karena ada di Medan, Jawa Tengah. Kemudian ke barat, ini sekedar contoh, itu Jawa Barat yang disebut Sunda. Itu istri kami, Ibu Tri dari Sunda. Saya tak paham itu bahasa dia, tak paham. Dia juga tak bisa, bahasa saya tak bisa. Untung saja Indonesia memiliki bahasa nasional yang namanya bahasa Indonesia. Saya singgung sedikit ini, perlu Pak saja flashback kepada sejarah yang diminta oleh Pak Fuad tadi ada hal-hal yang harus diceritakan supaya nanti ini menjadi bahan bagi kita semua. Syukur alhamdulillah, sebelum kita merdeka, kita ini dijajah oleh Belanda 350 tahun. Bayangin Pak, berapa generasi itu? Saya nggak bisa bayangin. Waktu itu memang dilawan, perlawanan Belanda ini. Tetapi perlawanannya belum menyatu, terkonsolidir. Di Sumatera, Aceh ada perlawanan. Di sana ada pahlawan-pahlawan putra dan putri, Cut Nyak Dien dan sebagainya. Inilah kemudian beberapa tahun 19 Sumpah Pemuda 28, maaf, saya kalah sama istri saya karena saya sudah sinai, sudah namanya udzur orang tua itu. Al-Quran Sumatera, Jawa, dari Ambon seluruh kumpul di Jakarta mengadakan acara kongres yang kemudian disebut Sumpah Pemuda. Pada saat itu mereka mampu merumuskan satu bangsa Indonesia, satu tanah air yaitu Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Syukur alhamdulillah ketemu Sumpah Pemuda itu, dan sangat ikhlas dan bijak pemuda waktu itu. Oleh karena itu saya ingatkan, kalau ada pemuda yang zaman sekarang ini Indonesia, saya ingatkan, anak muda, kalau kamu sekarang hidup, ya, kamu sudah ingkar daripada Sumpah Pemuda, kamu harus malu sama orang yang lahir sampai dulu sudah bisa merumuskan rumusan yang seindah itu. Sekarang hati-hati Pak, dalam alam global dengan gelombang yang demikian bebas, suatu bangsa bisa hanyut. Jadi bisa kita tanpa di-drain, bisa kita masuk value yang tidak cocok untuk kita semua ini. Apa Malaysia, apa Indonesia. Begitulah indahnya Sumpah Pemuda itu. Inilah kita sering ingatkan. Jangan sampai kemudian sekarang politiknya mau terbuka makin baik, tetapi lupa Sumpah Pemuda, sehingga jadi rawan, jadi menipis. Memang bahasanya masih bahasa Indonesia, tanah airnya masih ya kita tinggal di rumah yang tetap lah, gak bisa pindah Indonesia. Tetapi bangsa, kebangsaan ini bisa degradasi. Ya, rasa kebangsaan itu harus dibina, harus dimanage Pak, tidak boleh berhenti, mulai dari zaman dulu sampai kiamat pun. Karena bangsa itu berganti generasinya ganti, yang tua, yang muda, kita mati adalah
Karena begitu terus bergilir, maka pembinaan kebangsaan itu harus mantap dan harus continue. Istilah Islam harus istiqomah. Insya Allah, kalau rasa kebangsaan itu dibina dengan baik, bangsa itu akan mampu tampil sebagai jati dirinya. Jadi kalau saya orang Indonesia ditanya, siapa kamu? Terus saya bingung, ya, belum baik, siapa saya? Bingung. Saya pintar nih Pak, sudah S3 berarti dokter. Tanya sama kamu, confused, siapa saya? Jadi kalau kita konsisten tadi dengan kelahiran yang tadi Sumpah Pemuda, apapun, kapanpun suatu bangsa maju apapun lah. Dulu bangsa kita kan pakai sarung lah, kopia ya, yang pakai jas. Pak Fuad jarang itu, di Jawa juga sederhana. Oke, punya jati diri. Sekarang mungkin agak modern Indonesia, pakai jas juga. Siapa kamu? Harus Indonesia. Suatu ketika nanti kita masuk zaman angkasa mungkin Malaysia terbang dulu itu nanti ke planet lain ya. Kita sudah pakai pakaian seperti apa ya? Pakaian space itu ya, sudah modern. Tapi kalau tadi tanya, gua aja tak ayam Malaysia. Inilah yang kita minta pada para generasi muda, pelihara jati diri. Karena sesuatu kaum bangsa yang tidak bisa memelihara jati dirinya, lambat laun bangsa itu akan punah dari alam kemerdekaan. Kita tidak bisa punah secara fisik Pak, tapi apa artinya kalau kita merdeka tetapi dijajah kembali Pak? Maaf, feudalisme, imperialisme datang kembali. Dan mereka sekarang lebih sophisticated Pak. Kalau dulu penjajahnya itu fisik, Belanda datang ke Indonesia bawa tenteranya, bawa kekuatan, bawa pemerintahannya. Tapi setelah kita merdeka, sekarang lebih canggih lagi Pak. Dia menjajah dengan suatu metode yang very sophisticated, yaitu dengan sistem Pak. Itu challenge bagi generasi yang sekarang yang muda itu. Harus maju. Kalau tidak, itu menentang kodrat Allah. Nah, dalam Islam juga manusia harus ihsan. Itu yang sempurna. Tidak cukup baik. Iman baik, takwanya baik, amalnya baik, soleh, soul, baru itu ihsan. Sama dengan bangsa. Jadi setiap generasi harapan kita Malaysia ini kemudian tahu Malaysia sekarang kok jadi begini, sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia sekarang ini jadi kok tidak tambah baik ya, kok carut marut istilahnya, tahu carut marut apa? Teraudik yang tidak punya konsep bisa tersesat. Pasti roh-roh daripada pendahulu kita itu menangis di akhirat itu. Oleh karena itu di dalam kita membina kebangsaan selalu saya ingatkan sejarah. Saya singgung tadi Pak Fuad. Pak Fuad, siapa sih Pak Fuad ini? Saya Pak, Malaysia. Bagus. Pak Fuad tanya saya, Pak siapa? Indonesia. Saya bilang Pak Fuad ingat ya, sekarang ada Malaysia, sekarang ada Indonesia. Dulu tak ada itu. Yang ada itu yaitu satu kelompok manusia. Belum disebut Malaysia, belum disebut Indonesia. Ada itu suatu kelompok insan manusia yang hidup di kawasan Nusantara itu. Oleh karena itu yang hidup di sini tentu dilihat dari culture itu banyak kesamaannya. Kalau dilihat dari makanan, oh banyak. Di sini ada gulai, di sana ada gulai, di sana ada gulai. Begitu aja. Oleh karena itu, kalau kita ingat sejarah, walaupun sudah menjadi negara modern,
Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, please. Kalau kita ingat sejarah kembali, kita akan lebih wise, Pak. Lebih wise dalam melihat setiap peristiwa, setiap peristiwa itu, Pak. Setiap hal yang terjadi itu akan mampu diselesaikan dengan bijak. Kita tidak boleh panas pikiran ya Pak ya. Kita harus tenang. Kita harus measure, ingat sejarah. Kita itu perlu dikatakan satu nenek moyang. Sekarang setelah modern ya silakanlah. Malaysia punya aturan yang tertib, please. Indonesia punya aturan Pancasila, please. Tapi untuk khusus kawasan Nusantara yang kemudian dulu Malindo, Malaysia, Indonesia dan Filipina itu mempelopori sebelum ada Asia supaya bangsa ini bersatu di kawasan, berkembang kemudian menjadi ASEAN, lebih luas lagi, lebih komit lagi supaya kita hidup di kawasan ini bisa menciptakan satu resilience dan kita sebut dengan regional resilience. Dari ketahanan region ini harus kita wujudkan. Tetapi tidak bisa terwujud ini, masing-masing negara harus mewujudkan resilience masing-masing negara. Malaysia namanya ketahanan nasional kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris tadi itu Pak, assessment resilience dari nasi itu. Jadi masing-masing bangsa memantapkan, membina resilience-nya itu supaya mantap, baru resultatnya itu menjadi resilient regime di ASEAN ini. Itu harus kita mantapkan Pak. Harus karena bicara nanti dalam globalisasi ini kita sebagai bangsa memang ya makin kecil lah dunia ini Pak. Dan sekarang sudah berkembang, ada kawasan-kawasan di Eropa, ada Uni Eropa, di Amerika dan dengan utara ada, di beberapa benua ada. Nah kita yang di Asia Tenggara syukur alhamdulillah kita telah terbentuk Asia. Nah sekarang tinggal bagaimana visi regional kita itu untuk bisa memantapkan kawasan ini dengan memantapkan terlebih dulu negara masing-masing. Supaya apa Pak? Supaya kita bisa mendevelop bangsa kita tadi, yang Malaysia, yang Indonesia, yang Filipina, yang Thailand, ini akan mampu melakukan pembangunan yang bagus, bisa menghasilkan progres yang baik, sehingga bisa mengangkat harkat manusia Asia Tenggara itu menjadi manusia yang sejahtera. Sejahtera dalam arti luas Pak. Ya materinya sejahtera, pikirannya ya sejahtera, hidupnya tentram. Itu cita-cita kita Pak. Kalau kita ingat itu, marilah kita bisa terus meningkatkan, mengintensifkan kerjasama di kawasan ini. Khususnya Malaysia, Indonesia harus lebih intensif kerjasamanya. Hadirin sekalian, saya ingin tingkatkan lagi tadi dari tahun 28. Setelah 20 tahun kemudian, tahun 45, setelah mulai bangkit bangsa tadi tahun 08, pemudanya sudah bersumpah tahun 28. Akhirnya tahun 45 mereka mampu berkumpul, yaitu Bung Karno CS Pak, dari segala suku itu, Jawa, Bung Hatta dari Sumatera Barat, Pak Agus Salim dari dan macam-macam, semua pulau ada. Mereka membentuk yang namanya BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang intinya diminta
untuk merumuskan apa dasar kalau Indonesia merdeka itu nanti. Yaitu saya sebut tadi, mereka dengan arif, bijak, walaupun ada beda waktu itu, ya logis lah gitu ya Pak. Yang lewat sekolah umum, pikirannya mungkin agak sedikit sekuler, sedikit. Lalu yang lewat agama, ya, ada membawa, ya bagaimana ini? Apa tidak bisa kalau ini bentuk negara seperti ini? Mereka berdiskusi. Kalau kita sekuler tidak mungkin di Indonesia, karena kita orang beragama. Sebaliknya, tidak mungkin juga Indonesia menjadi negara agama. Sebutlah negara, kita tuh majority, 80% di Indonesia. Kalau kita pakai negara Islam, itu tidak akan memantapkan Indonesia. Karena ada di sana orang Manado itu Kristen, di Bali orang Hindu Bali, ada orang Buddha, dan ini semua adalah saudara kita. Kalau paham Pancasila ini yang digali oleh bapak-bapak itu, kita melihat satu sama lain Indonesia itu, bangsa ini adalah sebagai keluarga, family. Jadi tidak seperti individualis, tidak individualis di dalam paham-paham Western lain. Kita memandang antar bangsa itu sebagai saudara. Oleh karena itu, approach kita sebagai saudara itu, persatuan kesatuan itu harus utama. Persatuan kesatuan itu menghasilkan kerja, Pak. Di desa itu dulu disebut kalau kerja itu namanya gotong royong. Contoh Pak, ya, kalau di desa itu membuat rumah, membuat gubuk, tetangganya datang Pak, ada yang bawa bambu, ikut potong ya, membuat supaya rumah ini jadi. Kalau ada yang selamatan ya, motong kambing, ini bawa rempah-rempah, dari nasi dimasak bersama, itulah gotong royong. Inilah kekuatan kita pada umumnya yang tinggal di lain. Sekali kita terperosok, jangan diulangi lagi. Nah, Indonesia sekarang sedang juga multi-partai seperti tahun yang saya sebutkan tadi. Silakan, please. Partai itu adalah satu mekanisme daripada demokrasi. Sekedar mekanisme dari demokrasi yang tugasnya itu adalah selain memberikan pendidikan kepada rakyat, partai ini harus mampu menghasilkan kader-kader yang baik untuk bangsanya. Partai manapun harus mampu menghasilkan kader-kader yang baik untuk bangsanya. Jadi tidak boleh kalau partai itu banyak, tapi kemudian sekarang hanya mampu berpikir untuk their own interest. Ya, sekarang ini interest individunya menonjol, interest partainya menonjol, lalu interest bangsa ini bisa menyusul. Ini yang kita katakan dalam Indonesia sekarang. Mudah-mudahan tidak begitu, mudah-mudahan. Karena setiap perjalanan ini akan ada kritik-kritik. Kita otokritik kepada tubuh kita sendiri. Benar nggak jalannya reformasi? Kalau betul reformasi, dorong terus. Artinya apa? Reformasi kan ingin lebih baik. Reform itu pasti lebih baik. Tapi kalau mau reformasi itu ada hal-hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang sudah disepakati tadi, Pancasila itu, pasti reformasi tidak akan mencapai cita-cita bangsanya. Tidak. Kita akan nanti tersesat masuk ke dalam tujuan lain. Itulah yang selalu sekarang dalam era ini kita ingatkan. Jadi sekarang sudah 15 tahun di Indonesia reformasi ini kita adakan evaluasi khusus karena kita akan menghadapi pemilihan umum, apa ya Pak? Election nanti next years 2014. Di
disinilah saya anggap nanti tahun yang sangat strategik. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa melewati fase-fase yang kita katakan apa ya, fase-fase transisional Pak ya, yang betul-betul bisa baik. Ini baru kita diuji Pak sekarang. Makanya kita ingatkan kepada seluruh bangsa kita, please jangan kalian melupakan tadi konsensus bersama yang digali oleh founding fathers kita pada tahun 45. Boleh modern, boleh maju, tetapi Anda tidak boleh ingkar dari jati diri tadi sebagai orang Indonesia yang bergotong royong tadi, yang tinggi kekeluargaan. Arti geostrategik dan geopolitik kita sangat penting untuk dunia. Jadi kita ini harus bisa bertindak sebagai bangsa, istilahnya kalau di perempatan itu sebagai polisi lalu lintas, traffic police. Kalau tidak Pak, di perempatan kita tidak bisa mengatur dengan baik, kita terlindas nanti Pak. Please jangan sampai, insya Allah tidak. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah kami Pak untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita waspadai bersama. Antara lain, pertama adalah mengenai sistem pemerintahan negara Pak. Sistem pemerintahan negara. Ini pengalaman Indonesia Pak. Tentu Malaysia punya sendiri. Nah kalau di Indonesia sistem pemerintahan negara itu Pak, yang kita sebut dengan sistem MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu Pak. Jadi sebenarnya Indonesia tidak mengenal sistem presidensial maupun parlementer, tidak Pak. Sejak dulu Bung Karno CS sudah menghindari. Setelah mereka banding-banding, jangan sampai kita masuk dalam presidensial atau parlementer. Tidak, kita coba menggali apa yang cocok untuk orang Indonesia tadi, yang macam-macam tadi. Itulah yang kemudian waktu itu disebut oleh salah satu tokoh sistem sendiri Pak. Nah, berkembang, kemudian menjadi sistem Indonesia yang zaman Pak Harto, Pak Orde Baru. Disitulah karena Indonesia mulai mapan, mulai stable, bisa melakukan 6 kali general election, 5 tahun. Nah disitulah sistem itu kemudian kita sebut dengan sistem MPR. Waktu itu MPR itu kan rumusannya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis MPR ini adalah suatu lembaga tertinggi. Ada lain di bawah itu pemerintah, eksekutif, ada legislatif, DPR, parlemen lah gitu. Ada lagi yudikatif yang bertanggung jawab hukum, ada lagi badan yang bertanggung jawab menasihati pemerintah, ada lagi lembaga yang mengkontrol keuangan pemerintah. Lembaga-lembaga ini namanya lembaga tinggi negara. Tetapi MPR tadi Pak disebut lembaga tertinggi negara. Why? Karena Pak, menurut sejarah Indonesia, yang memerdekakan Indonesia itu adalah rakyat semuanya. Bukan oleh tentara, bukan oleh polis Pak polis. Bukan oleh raja, bukan. Juga banyak raja Pak Indonesia. Sultan ini sultan banyak. Bukan oleh pedagang, bukan. Tapi yang memerdekakan Indonesia adalah rakyat semuanya. Oleh karena itu isinya Pak, grup yang ada di situ. Pertama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.
itu yang dipilih lewat partai-partai tadi, Pak. Tak cukup, karena ini rakyat kalau di partai saya tak cukup, harus ada lagi, jangan sampai ada tercecer orang Indonesia. Apa itu kemudian disebut utusan daerah. Jadi daerah-daerah itu, Pak, itu mempunyai utusan. Apa Pak? Utusan itu yang diutus oleh yang dikirim oleh daerah. Tak cukup dua ini, DPR dan utusan daerah tidak cukup. Jangan sampai ada unsur-unsur Indonesia sekecil apapun tidak bisa masuk di situ. Kalau sampai ini ada, berarti kita anarkis. Misalkan suku terasing, ya Pak, ada Pak, di Jambi masih ada, di mana-mana. Mungkin ada golongan apalagi, juga bisa golongan fungsional, Pak. Oleh karena itu isinya MPR itu harus 3 waktu itu, Pak. Yaitu DPR yang dipilih tadi, utusan daerah, dan utusan golongan, Pak. Yang ini maksudnya supaya bisa mengumpulkan, menjaring karena ini wujud daripada rakyat yang berdaulat ini. Nah, disitulah kemudian MPR itu setiap habis general election bersidang merumuskan yang kita sebut garis besar haluan negara. Itulah yang kita pakai sebagai panduan, Pak. Karena kalau kita bilang cita-cita itu fiktif ya Pak ya, walaupun harus dicapai itu cita-cita, tapi kita anggap ini sebagai never ending goals. Karena begitu kita maju makin gitu, dan cita-cita ini begitu Pak, fiktif. Lalu untuk mendekati secara konkret kita siapkan tadi dengan garis besar haluan negara yang meliputi 25 tahun, 20 tahun. Nah, dulu zaman waktu saya masih aktif, Orde Baru, GBR ini dibagi 5 tahun. Pak Harto itu melakukan pembangunan 5 tahun. Election kebetulan Pak Harto dipilih lagi ya Pak Harto gitu Pak. Ini bukan karena Pak Harto diktator gitu Pak. Kata Pak Harto itu diktator, otoriter, tidak benar. Ada general election Pak. Itu elected beliau itu Pak. Tapi sekarang lain ini, orang bisa mendakwa macam-macam. Loh, saya saksinya. Memang kita mampu 6 kali melakukan pemilihan yang Pak Harto dipilih oleh MPR tadi. Itulah makanya disebut lembaga tertinggi. Jadi rumusannya dalam konstitusi kita, MPR sebagai lembaga tertinggi adalah kedaulatan di tangan rakyat rumusannya, tapi dilaksanakan oleh MPR tadi. Jadi MPR itu istilahnya manajernya lah Pak. Rakyat ini semua berdaulat, karena mungkin Pak. Sekian ratus juta orang semua ngatur, tidak mungkin Pak. Oleh karena itu dalam Pancasila disebut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Pak. Itulah sistem Indonesia. Jadi sistem keterwakilan dengan musyawarah itu Pak, itulah akan mencapai mufakat bangsa itu untuk menentukan apa yang dia mau. Jadi kita tidak mengenal sesuatu solusi, decision yang tidak lewat musyawarah. Ini khusus saya ingatkan, kebetulan Pak ya, kita ini Muslim, mungkin ada yang Kristen, maaf. Di dalam Islam jelas dianjurkan musyawarah. Nabi waktu mengangkat Hajar Aswad, semua berebut mau mengangkat. Saya lebih tinggi sukunya, saya lebih derajatnya. Tapi Nabi Rasulullah bijak. Jangan berebut, musyawarahlah kamu. Dia keluarkan itu jubah, dia taruh di tanah. Mana yang mewakili A, sini, pegang sudut ini. Yang mana wakil dari B, pegang sudut ini. Mana wakilnya, sehingga 4 sudut ini dipegang oleh yang mewakili waktu itu suku-suku Arab, Quraisy dan sebagainya. Angkat Hajar Aswad bersama-sama. Itulah kira-kira Pak.
Nah itu Indonesia juga begitu. Apapun yang menjadi cita-cita, keinginan bangsa ini tidak boleh ditentukan di luar musyawarah. Harus musyawarah. Ini yang betul-betul kita gali dari value itu. Kalau bangsa Islamnya ini akhlakul karimah, akhlaknya itu dijamin kan? Nabi turun membawa misi itu. Dari Pancasila tadi, mudah-mudahan nanti doa Pak 2014 saya nanti kita orang Indonesia bisa memilih presiden yang apa maksud tadi? Bermoral secara total. Kalau tidak, Masya Allah, karena saya akan lanjutkan Pak. Sama Pak. Mudah-mudahan pemimpin sekarang pada tentukan kriterianya Pak. Kalau saya bagi dua. Ada kriteria umum. Apa itu umum? Yang general. Ada kriteria khusus, spesifik. Nah yang umum itu yang dicantumkan pertama moralitas. Baru nanti bisa yang lain-lain dilengkapi. Moral itu keimanan, artikel orang yang Pak pemimpinnya itu bagus, tidak akan corruption, tidak akan dia kejam, tidak akan dia melupakan rakyatnya. Moralnya itu adalah moral yang betul-betul sudah tersaring. Nah, yang spesifik kriteria pemimpin itu, menurut saya mungkin bisa kembangkan. Itu adalah hal-hal yang sangat up-to-date dengan zamannya. Jadi untuk zaman nanti, era 14 sampai 2019, era seperti itu, apa yang tentaranya juga Pak harus bermoral, bukan tentara bayaran Pak. Tentara di negeri merdeka ini adalah tentaranya